ya kalau hasalit magkampe mabdural hansima hoy na usya sa aleka handloin. Satu sumber otoritas kitab suci, beda ajaran dan doktrin. Setelah reformasi Martin Luther pada tahun 1517, lahirlah sekte-sekte atau gereja-gereja kekristenan baru. Bersumber dari satu otoritas tertinggi, yakni sola scriptura atau hanya kitab suci seperti yang diajarkan oleh Martin Luther dengan 66 buku dalam Alkitab, tetapi beda ajaran doktrinal dalam praktis. Saya mencoba mengurutkannya dari yang terakhir sampai pada reformasi Martin Luther tahun 1517. Yang pertama, Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta ini didirikan oleh Charles F. Parham pada tahun 1901. Charles Parham, walaupun dibesarkan dalam tradisi Metodis sebagai seorang pengkhotbah dan penginjil Amerika Serikat, bersama William Seymour, mereka memperkenalkan apa yang disebut sebagai Pentakostalisme kekudusan. Doktrin khas Pentakosta kekudusan ini adalah bahasa roh, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang ditandai dengan karunia-karunia untuk berbahasa roh. Penekanan utamanya pada pentingnya hidup kudus secara lahiriah sebagai bukti nyata dari kekudusan batinia yang telah diperoleh setiap orang yang percaya melalui baptisan roh. Sebagai contoh, dapat terungkap dalam beberapa bentuk pantangan gaya hidup. Misalnya, pakaian yang sederhana, larangan terhadap alkohol, larangan juga terhadap tembakau dan obat-obatan terlarang, juga hiburan-hiburan lainnya. Seperti Martin Luther, Gereja Pentakosta ini hanya mengakui dua sakramen, yakni baptisan dan perjamuan kudus. Pentakosta menolak keselamatan dapat dicapai hanya dengan percaya, tanpa pertobatan, dan tanpa perubahan atau gaya hidup. Yang kedua, Saksi Yehova yang didirikan oleh Charles Taze Russell pada tahun 1874. Doktrin utamanya adalah penolakan terhadap Trinitas. Yesus adalah putra Allah yang diciptakan, bukan merupakan bagian dari Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah putra Allah, ciptaan pertama Allah yang adalah Mesias. Hanya ada satu Allah, yaitu Yehova, dan Yesus adalah ciptaan, bukan bagian dari Tritunggal. Beberapa larangan atau pantangan dalam gereja Saksi Yehova ini. Yang pertama, transfusi darah sekalipun dalam situasi darurat atau emergensi. Yang kedua, merayakan Natal dan hari ulang tahun. Alasannya, perayaan hari ulang tahun adalah perayaan pagan. Yang ketiga, Gereja Advent Hari ke-7 yang didirikan oleh Ellen G. White pada tahun 1844. Penekanan pokok ajarannya adalah hari Sabat. Hari Sabat atau hari Sabtu adalah hari untuk beribadah, hari untuk Tuhan, hari untuk beristirahat, dan bukannya pada hari Minggu. Yang kelima adalah Gereja Mormon yang didirikan oleh Joseph Smith pada tahun 1827.
Ini adalah gerakan keagamaan yang muncul di Amerika. Kitab Mormon adalah kitab suci tambahan selain Alkitab yang diakui. Kitab Mormon adalah ajaran-ajaran Yesus Kristus yang disampaikan kepada orang-orang di Amerika kuno. Untuk umat Mormon, mereka juga menekankan perbuatan-perbuatan baik dan mentaati Injil. Isi dari kitab Mormon sebagai kitab kedua menceritakan perjalanan Israel dari Yerusalem ke benua Amerika. Seperti agama-agama kekristenan lainnya, mereka pun meyakini Tritunggal, namun Allah Bapa memiliki tubuh jasmania. Allah bisa mati, Allah bisa bangkit. Yang keenam, Gereja Baptis yang didirikan oleh John Smith pada tahun 1609. Dalam keyakinan mereka menolak baptisan bayi. Baptisan hanya untuk orang dewasa. Alasannya sederhana, orang dewasalah yang dibaptis dan bisa bertobat. Gereja tidak memiliki struktur. Setiap pemimpin memiliki hak yang otonom untuk mengurus urusan-urusan internal mereka sendiri-sendiri. Keselamatan hanya oleh iman dan bukan perbuatan baik. Yang ketujuh, Gereja Presbyterian yang didirikan oleh John Knox tahun 1609. Ajaran doktrinalnya adalah predestinasi, percaya pada predestinasi. Ini melanjutkan kembali ajaran Calvin bahwa manusia sudah diselamatkan sebelum dunia dan manusia diciptakan. Jadi Gereja Presbyterian yang didirikan oleh John Knox pada tahun 1609 ini memiliki kesamaan dengan teologi reformasi Protestantisme, iman, rahmat, dan kitab suci. Walaupun memiliki kesamaan dengan reformasi Protestantisme, namun penegasan utamanya pada predestinasi. Ia melanjutkan kembali ajaran John Calvin bahwa manusia diselamatkan sebelum dunia dan manusia diciptakan. Yang kedelapan adalah Gereja Calvinis yang didirikan oleh John Calvin pada tahun 1515. Menurut John Calvin, manusia hanya diselamatkan oleh iman. Akibat dosa Adam, manusia yang berdosa tidak memiliki kemampuan alamiah untuk mencari Allah yang menyelamatkan. Karena itu, manusia hanya membutuhkan rahmat Allah yang dihadiahkan kepada manusia. Ajarannya ini juga sebenarnya melanjutkan kembali ajaran Martin Luther sebelumnya. Penekanannya sekali lagi pada predestinasi, bahwa Allah memilih sebagian manusia untuk diselamatkan sebelum ia diciptakan. Bagi John Calvin, kematian Yesus hanya diperuntukkan bagi mereka yang percaya dan beriman, bagi mereka yang terpilih. Penekanan utamanya sekali lagi pada predestinasi, bahwa Allah memilih manusia untuk diselamatkan sebelum ia diciptakan. Yang kesembilan adalah Gereja Anglikan yang didirikan oleh Raja Henry ke-7 pada tahun 1534. Awal mula Gereja Anglikan yang dimulai oleh Raja Henry ke-7 adalah
penolakan otoritas gereja, Paus, atas pembatalan pernikahan Henry ke-7 dengan istrinya untuk menikahi saudara iparnya sendiri. Oleh karena itu, Gereja Anglikan menolak otoritas kepausan sebagai pemimpin tertinggi. Dalam sakramen imamat ada tabisan wanita dan setiap imam boleh menikah. Gereja Anglikan tidak mengakui transubstansiasi dalam perayaan Ekaristi. Walaupun tidak mengakui transubstansiasi dalam perayaan Ekaristi, namun Gereja Anglikan ini memiliki banyak kesamaan dengan Gereja Katolik, kecuali otoritas kepausan sebagai pemimpin tertinggi di dalam gereja. Dan yang ke-10, Protestantisme Lutheran yang didirikan oleh Martin Luther pada tahun 1517. Gerakan reformasi Martin Luther ini melahirkan banyak gereja. Reformasi Martin Luther ini adalah cikal bakal berdirinya banyak gereja. Ada 3 ajaran Martin Luther, yakni sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya iman, hanya rahmat, dan hanya kitab suci. Pembenaran hanya oleh iman. Setiap orang yang beriman harus percaya kepada kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam ajarannya pembenaran hanya oleh iman, Martin Luther menolak perbuatan baik. Kehidupan kekal atau keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik. Sebagai cikal bakal berdirinya gereja-gereja dan kekristenan lainnya, Martin Luther menolak 5 sakramen dan mengakui hanya 2 sakramen. Selain itu juga, Martin Luther menolak Deuterokanonika, dan dalam ajaran kekristenan yang dikembangkan setelah Martin Luther, mereka pun menolak Deuterokanonika sebagai bagian dari Alkitab. Inilah cikal bakal berdirinya banyak gereja. Reformasi Martin Luther menghasilkan banyak kekristenan lainnya, bersumber dari satu otoritas tertinggi, yakni kitab suci. Martin Luther menolak kitab-kitab dalam Deuterokanonika untuk pembenaran ajaran teologisnya tentang sola fide, sola gratia, dan sola scriptura sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Akhirnya reformasi Martin Luther untuk membaharui gereja ternyata melahirkan banyak gereja-gereja, banyak sekte-sekte. Reformasi Luther hanya menghasilkan banyak gereja dengan satu sumber otoritas tertinggi, yakni kitab suci. Satu kitab suci, beda penafsiran. Inilah hasil dari kekristenan yang direformasi oleh Martin Luther pada abad pertengahan, yakni tahun 1517.